Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat ilahi atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Sholawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Bapak Wakil Bupati Bapak Heri Susanto, yang kami hormati Kepala Museum Vandenberg Yogyakarta Bapak Dr. Andes Suharja, yang kami hormati Ketua Barahmus DIY Ki Bambang Widodo, yang kami hormati Ibu Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gunung Kidul, Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunung Kidul, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Gunung Kidul, Bobo Panewu Kapanewon Playen, Bapak Kapolsek Bapak Dan Ramil, Bapak-bapak, ibu-ibu tamu undangan yang berbahagia. Terlebih istimewa rekan-rekan seperjuangan Lurah se-Kapanewon Playen. Perkenankan kami selaku pemerintah Kaluan Ngeri yang terlebih dahulu dan pertama adalah ungkapan rasa syukur yang sedalam-dalamnya atas limpahan rahmat, taufik, hidayah, inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada kesempatan siang hari ini secara bersama-sama kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, dan diberikan petunjuknya serta perlindungannya dapat melaksanakan kegiatan dalam acara Museum Masuk Desa di Kalurahan Ngeri ini. Selanjutnya kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian maupun para peserta basar yang juga ikut memeriahkan pada kesempatan pagi ini. Perlu kami aturkan bahwa Kalurahan Ngeri mendapatkan kehormatan yang luar biasa dari Kepala Museum Vandenberg Yogyakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik, yang pada beberapa waktu lalu berkenan hadir dan memilih untuk lokasi balai desa ini digunakan ajang untuk kegiatan Museum Masuk Desa. Kami menyambut baik atas prakarsa dari pihak museum dan dipersilahkan untuk tempat ini dipergunakan dalam rangka acara tersebut. Sekali lagi atas kepercayaan dan amanah dari Kepala Museum Vandenberg Yogyakarta, kami mengucapkan terima kasih yang luar biasa. Selanjutnya, sejalan dengan kegiatan masyarakat Kalurahan Ngeri yang melaksanakan tahapan untuk membangun kalurahan pada tahun 2022 ini memasuki tahun pertama RPJM Kalurahan tahun 2022-2027. Jadi 6 tahun RPJM telah ditetapkan di antara pemerintah Kalurahan bersama Badan Permusyawaratan Kelurahan. Di antaranya mengangkat visi, yaitu terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat Ngeri yang aman, damai, dan berbudaya. Kemudian dari visi itu dijabarkan dalam misi, di antaranya adalah untuk menguatkan
eksistensi dari pamong kalurahan. Karena kita dalam waktu-waktu yang lalu ini baru saja berubah dari sebutan perangkat desa menjadi pamong kalurahan. Yang itu ketugasnya sangat-sangat berbeda. Sesuai dengan amanat gubernur bahwa lurah adalah pemangku adat di wilayahnya. Sehingga berbanggalah pada teman-teman lurah yang saat ini juga hadir, ini selaku pemangku adat. Termasuk di dalamnya adalah pelestarian museum. Ini salah satunya adat dan juga budaya gitu. Oleh karena itu kemudian misi tersebut yaitu untuk pamong kalurahan kita nanti wajib untuk melaksanakan budaya pemerintahan DIY yaitu budaya satria. Selanjutnya untuk Kelurahan Ngleri sendiri ada slogan pembangunan telah diperdeskan yaitu slogannya adalah amanah. Ini kosakatanya ada, kemudian jabarannya ada. Mohon doa restu kepada Bapak Wakil Bupati yang pada saat ini berkenan hadir. Mudah-mudahan dengan visi misi tersebut ini bisa melaksanakan. Sedangkan misi yang pada masyarakat adalah sektor ekonomi, ini kita galakkan dengan menggarap potensi yang ada adalah sebagian besar petani, maka kita menonjolkan pada penggarapan pertanian dalam arti luas. Kemudian penyediaan papan untuk transaksi jual beli, di sana kita bangun pasar tani dan sudah jadi dengan total biaya sekitar 900 juta multi-use selama 6 tahun yang lalu. Selanjutnya juga harapan kami bahwa untuk kegiatan yang lain ini dalam misinya kita jabarkan juga sejak perencanaan pelaksanaan sampai dengan evaluasi pembangunan kita memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan yang ada di kalurahan. Dengan demikian ada transparansi, ada akuntabilitas, kemudian ada kebersamaan di semua sektor dan semua lembaga yang ada maupun tokoh masyarakat, tokoh agama ini semuanya bisa bekerja sama. Mohon dukungan nanti juga dari Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, kemudian Pak Penewu, kegiatan ini bisa berjalan kalau kita dukung kondisi masyarakat, kondisi yang adem, ayem. Demikian tentang visi misi, kemudian mohon juga nanti kiranya dari Bapak Museum, Kepala Museum Van de Beek berkenan memberikan sambutannya, pengertiannya kepada masyarakat, sehingga masyarakat kita akan terbuka tentang museum bagian dari budaya bangsa. Ngleri ini masuk kategori dalam hal bidang kebudayaan masih dalam kelurahan rintisan kalurahan budaya. Ini kemarin ada akreditasi tapi nilainya belum bisa Pak, mohon maaf belum bisa membawa nama baik Gunung Kidul. Akreditasi dari DIY masih kurang 0,000 nilainya gitu. Ya ini mudah-mudahan nanti di tahun-tahun yang akan datang ada akreditasi kita bisa masuk ke sana. Demikian apabila kami dalam menyiapkan, memfasilitasi tempat dan sebagainya, banyak kekurangan dan kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan demikian kami akhiri akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Kepala Desa Ngleri, Bapak Dr. Andes Haji Supadal yang telah menyampaikan sambutan pembuka. Dan sambutan berikutnya kami mohon dengan hormat kepada Kepala Museum Benteng Vredenburg Yogyakarta, kepada Bapak Dr. Andes Suharja. Disilakan.
Mohon izin saya melepas masker. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, salam kebajikan. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wakil Bupati Kabupaten Gunung Kidul, Bapak Heri Susanto. Yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gunung Kidul, Kepala Dinas Kebudayaan atau yang mewakili Kabupaten Gunung Kidul, juga ada Kepala Dinas Pariwisata atau yang mewakili. Yang kami hormati pula Ketua Umum Badan Musyawarah Musea atau disingkat Barahmus Daerah Istimewa Yogyakarta, yang salah satu sebagai pengawal budaya di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Dewan Kebudayaan dan lain-lain tentunya. Kemudian yang kami hormati Bapak Panewu Kapanewon Playen, Bapak Kapolsek Playen yang sekaligus juga mewakili Bapak Kapolres ya. Kemudian Bapak Dan Ramil, dan tentu kami yang kami hormati Bapak Lurah Ngeleri yang sudah berkenan untuk berkolaborasi, bergotong royong untuk pelaksanaan kegiatan ini beserta jajaran. Kemudian juga ada Kepala Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Gunung Kidul, juga Bapak Ibu dari UPTD Pendidikan Dasar di Kecamatan Playen, dan tamu undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Saya ingin mengawali tadi Mbak Ise sudah memperkenalkan salam sahabat museum. Saya tambah ya Mbak Ise ya, karena DIY menjadi daerah yang istimewa di bidang kebudayaan, maka salam yang pertama salam budaya, nanti terus dijawab lestari budayaku gitu. Kemudian kalau saya mengucapkan salam sahabat museum, museum di hatiku. Boleh ditirukan ya. Yeah. Terima kasih. Salam budaya, Lestari budayaku. Salam sahabat museum, Museum di hatiku. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah cuaca yang cerah ini. Kita bisa bersilaturahmi di Balai Kalurahan Ngeleri, Playen, Gunung Kidul. Itu semua atas fasilitasi kerjasama dari Bapak Bupati yang diwakili hari ini oleh Bapak Wakil Bupati, dari dinas-dinas terkait, dari Kapanewon, kemudian juga dari Kalurahan beserta perangkat jajaran, dan tentu tidak lupa anak-anak didik kita. Jadi anak-anak sekolah sebagai generasi penerus untuk bisa mewarisi nilai-nilai perjuangan seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Ise, membentuk nasionalisme. Kami perkenalkan Museum Benteng Fridebek itu adalah unit pelaksana teknis dari Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemendikbud Ristek yang berada di DIY bersama dengan Balai Pelestarian Nilai Budaya dan Balai Pelestarian Cagar Budaya. Nah, kami punya tugas dan fungsi, salah satunya adalah dalam rangka penguatan pendidikan karakter generasi muda di daerah. Kemudian karena sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah pusat, maka kami juga menjadi penyambung lidah antara Pemda baik di tingkat kabupaten, kota maupun provinsi. Kami selalu ingin bersama-sama
sesuai konsep dari Bapak Presiden kita harus bergotong royong. Nah, di dalam kebudayaan sesuai dengan program strategis pemerintah kita tahun 2020 sampai 2024, saya kira Pak Lurah tadi juga sudah mengimplementasikan. Yang pertama, Indonesia nanti di 2040-45 itu akan menjadi negara adidaya di bidang kebudayaan. Dan daerah istimewa Yogyakarta ini sebagai daerah khusus yang di bidang kebudayaan juga. Apalagi di Kabupaten Gunung Kidul, kalau tadi Pak Lurah menyampaikan rintisan budaya, di Kabupaten Gunung Kidul informasi dari Dinas Kebudayaan tadi sudah ada 18 Pak, desa budaya dari 56 desa budaya di daerah istimewa Jakarta kalau belum tambah ya. Nah, potensi kebudayaan di Gunung Kidul itu sangat tinggi sekali. Masyarakatnya juga masih memelihara tradisi-tradisi adat istiadat, objek pemajuan kebudayaan yang 10 itu, sehingga kami berkepentingan sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah pusat untuk kemarin melirik Kalurahan Ngleri dan beberapa yang lain. Kebetulan kami tertarik ke sini untuk mengawali di Gunung Kidul dalam rangka program kita Museum Masuk Sekolah yang kita gilir ke kabupaten kota di daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah yang dekat-dekat dengan DIY tentu. Nah, bukan tanpa alasan pemilihan judul dari pameran kita Pekik Merdeka dari Bumi Handayani. Ketika berbicara terkait dengan sejarah perjuangan, apalagi sejarah perjuangan bangsa Indonesia ketika daerah istimewa Yogyakarta menjadi ibu kota negara tahun 46-49. Ada satu peran besar di daerah Playen ini, ketika itu tidak dilakukan tidak akan ada yang namanya pengakuan kedaulatan Indonesia dari dunia internasional. Apa itu peristiwanya? Adalah penyiaran berita serangan bom 1 Maret di radio PC2 Playen. Andil dari Kapanewon Playen ini benar-benar dalam sejarah perjuangan ketika benteng terakhir Republik Indonesia ini ada di DIY, Playen punya sebagai kuncinya boleh dikatakan. Terkait dengan itu pula perjuangan Jenderal Sudirman dalam rangka mempertahankan itu dengan perang gerilya. Perang gerilya itu ada komponen-komponen dari masyarakat, ada ibu rumah tangga, ada petani yang menyediakan makanan-makanan ketika prajurit bergerilya. Kemudian ada pelajar, kemudian ada semua komponen itu bersatu padu. Nah, ada beberapa daerah di Kabupaten Gunung Kidul yang berdekatan di sini, salah satunya misalnya di tempatnya Mbah Sayuk, Palian kalau nggak salah ya. Di sana Jenderal Sudirman sempat menginap 1 malam, kemudian direbuskan telur oleh Mbah Sayuk. Nah, itu sebagai penyemangat juga untuk melanjutkan perang gerilya. Juga ada peran tentu orang penting di daerah istimewa Yogyakarta yang mendermakan dananya untuk membiayai berlangsungnya pelaksanaan pemerintahan sebagai bentengnya RI Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Di daerah Siraman ada tempat untuk mampirnya Sultan Habis IX. Dan saya kira ada beberapa tempat-tempat yang lain. Dari potensi Gunung Kidul di bidang sejarah dan budaya yang sangat tinggi ini, kalau kita sambungkan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Lurah tadi dari amanat Undang-Undang Kemajuan Kebudayaan nomor 5 tahun 2017, jelas bahwa kebudayaan akan menjadi mainstream, akan menjadi arus utama dalam pembangunan.
itu tidak akan mungkin terjadi tanpa adanya transfer kepada generasi muda. Sehingga peran museum salah satunya adalah untuk penguatan identitas, karakter, jati diri, wawasan kebangsaan, nasionalisme tadi, agar di dalam dunia sekarang ini yang banjir informasi, punya pegangan, punya pedoman, beridentitas, berkarakter, berjati diri sebagai orang Gunung Kidul, sebagai orang pelayan. Maka kita berkepentingan untuk bersama-sama bergotong royong untuk menyemangati generasi muda kita, memberikan bekal kepada generasi muda agar punya benteng yang kuat. Nah, untuk itu karena kami sebagai pengelola museum kebetulan juga membawa bersama Ketua Barahmus ya, saya kira pemerintah Kabupaten Gunung Kidul juga segera mungkin ya mendorong agar segera didirikan museum ya. Karena peran museum itu sebagai ruang publik yang inklusif bagi pemajuan kebudayaan masyarakat. Pemerintah sekarang harus menjadi fasilitator, memfasilitasi. Pak Lurah sudah sampaikan kebudayaan itu harus memberikan kesejahteraan. Pemerintah pusat sudah menyampaikan bahwa kebudayaan tradisional harus diangkat ke kebudayaan nasional bahkan internasional. Kemudian yang juga belum digarap keanekaragaman hayati yang saat ini banyak dicuri oleh misalnya dari dari negara-negara luar untuk dipatenkan, misalnya daun apa menjadi obat apa dan sebagainya. Ini belum disentuh. Nah, kami dari museum sebagai kepanjangan tangan tentu ini bisa nanti semoga Pak Wakil Bupati nanti bisa segera mewujudkan museum di Kabupaten Gunung Kidul. Kemudian dari materi yang kita bawa saya kira terkait dengan sejarah yang tadi kita sampaikan agar nanti ada wawasan dari anak-anak didik kita untuk menjadi paham terkait dengan pembekalan identitas, karakter dan jati diri. Dalam waktu tanggal 24 sampai 28 saya kira kita nanti akan bergotong royong berkolaborasi, ada kegiatan-kegiatan kesenian tradisional modern dan lain-lain kayak gejok lesung, kemudian ada hadroh, ada kesenian modern, ada mendongeng kepada generasi muda untuk penguatan pendidikan karakter tadi bersama Kak Bimo ya dan Kak Awe. Kemudian ada kuis, kemudian ada talk show radio, nanti Pak Lurah berkenan ya untuk memberikan wawasan kepada generasi muda bersama dengan sahabat Museum Benteng Redebek Mas Eko Esdianto dari Jogja 45. Kemudian juga ada YouTuber tingkat nasional Mbak Woro Widowati yang sahabat kita di Museum Benteng, followernya sudah 1,4 juta ikut mensosialisasikan Museum Benteng. Juga teman-teman dari tingkat pendidikan TK sampai SMA SMK saya kira kolaborasi kesenian. Kemudian ada flash mob, kemudian ada senam bersama yang kesemuanya itu dibungkus dalam sebuah judul Jejak Wirabangsa Pekik Merdeka dari Bumi Handayani. Nah, Museum Benteng Redebek saya kira berharap nanti ada komunikasi lanjutan gitu, karena yang belum tahu posisi Museum Benteng Redebek ini kalau di Malioboro posisinya di ujung Malioboro. Jadi kalau lewat Malioboro pasti lewat Museum Benteng Redebek. Yang dilirik pertama adalah monumen serangan umum 1 Maret yang di pojok 0 km itu. Dan itu sudah menjadi ikon, sudah menjadi legend baik di tingkat nasional maupun internasional. Kalau tidak pandemi itu antrinya itu bisa sampai setahun 2 tahun untuk hanya pentas di situ. Dari provinsi lain, dari kabupaten lain, dari
kementerian-kementerian bahkan dari luar negeri. Nah ini sudah mulai tumbuh lagi. Nah monggo dari desa budaya yang tadi Kelurahan Ngleri masuk dari rintisan desa budaya, saya kira nanti juga bisa memanfaatkan. Di samping di dalamnya ada ruang pameran, ruang diskusi, ruang film, ruang ceramah, ruang-ruang tata pameran tetap yang memberikan edukasi penguatan pendidikan karakter kepada generasi muda. Ketika kami menghadap Bapak Bupati sangat senang sekali karena penguatan pendidikan karakter itu juga menjadi perhatian beliau untuk generasi di Kabupaten Gunung Kidul. Terakhir tentu kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya yang pertama kepada Bupati Gunung Kidul yang diwakili Bapak Wakil Bupati pada hari ini, dari dinas-dinas terkait, dari Kapanewon, dan terlebih dan wabil khusus dari perangkat Kelurahan Ngleri, Pak Lurah beserta jajarannya yang sekarang sudah berganti nama apa Pak? Tadi sebutannya sudah perangkat ya. Oh, pengulung ya. Kemudian juga sinergi dengan dunia pendidikan dari tingkat TK, SD, SMA, SMK yang harapannya nanti menjadi ujung tombak. Kegiatan-kegiatan Museum Benteng Fredebook bisa dilihat di webnya namanya fredebook.id. Kalau pengen melihat Museum Benteng seperti apa adanya juga ada di situ virtual tour fredebook.id. Jadi melihat museum melalui HP seperti apa adanya misalnya. Kalau mau beli tiket online juga dari situ. Semua media sosial sudah ada di situ, bisa berkomunikasi di situ. Termasuk kita punya aplikasi namanya Magang Pinter untuk magang dalam rangka mendukung Merdeka Belajar Kampus Merdeka, untuk juga memfasilitasi salah satunya umpamanya desa budaya atau desa pemajuan kebudayaan di Direktorat Jenderal Kebudayaan. Namanya banyak sekali, ada dari tiap kementerian berbeda. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami mewakili teman-teman dari Museum Benteng Fredebook Jakarta, tentu banyak kekurangan, mohon maaf, dan selamat nanti menyaksikan pameran. Mohon berkenan nanti Bapak Wakil Bupati untuk membuka acara pameran kegiatan pada pagi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Kepala Museum Benteng Fredebook Yogyakarta, Bapak Dr. Andes Suharja, yang telah berkenan menyampaikan sambutan. Dan melanjutkan tadi yang disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Suharja, Museum Benteng Fredebook Yogyakarta rutin ini berbagi informasi dan berbagi hadiah bagi sahabat museum yang ingin dapatkan souvenir dari Museum Benteng Fredebook Yogyakarta. Jangan lupa untuk follow akun Instagram Museum Benteng Fredebook Yogyakarta. Banyak informasi menarik yang bisa didapatkan di Instagram tersebut. Tentunya Instagram ini adalah untuk mengedukasi masyarakat luas, terutama untuk generasi muda. Dan terkait dengan kayanya budaya yang ada di Indonesia, berikut akan segera hadir untuk Anda sebuah tari Gambyong Pare Anom. Gambyong yang berasal dari nama penari dan juga sinden pada abad 19, Sri Gambyong yang terkenal sangat luwes dan merdu suaranya. Dibawakan oleh komunitas Nirbaya. Kita sambut persembahan Tari Gambyong Pare Anom. Selamat menikmati.
Boleh diberikan tepuk tangan sekali lagi untuk persembahan Gambyong Pare Anom yang memeriahkan kegiatan Museum Masuk Desa untuk hari ini. Hadirin yang berbahagia, sahabat museum dan sahabat budaya. Berikutnya akan disampaikan sambutan sekaligus kami mohon dengan hormat nanti beliau berkenan untuk membuka kegiatan ini secara resmi kepada yang terhormat Wakil Bupati Kabupaten Gunung Kidul, Bapak Heri Susanto, Eskom MSI, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semuanya. Yang saya hormati Kepala Museum Vanderburg Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Dr. Andes Suharja. Yang saya hormati Pak Kepala Baramus Daerah Istimewa Yogyakarta, Ki Bambang Widodo. Yang saya hormati Ibu Kepala Dinas Pendidikan, rekan-rekan, teman-teman perangkat daerah, Dinas Kebudayaan, Dinas Pariwisata yang mewakili, Pak Panewu, Pak Kapolsek, Pak Danramil, dan terutama Pak Lurah Supadal, Lurah Ngleri yang saya hormati dan saya banggakan, dan tentunya seluruh warga masyarakat Desa Ngleri yang saya hormati dan saya banggakan pula. Puji serta syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang atas segala limpahan rahmat serta karunia-Nya, alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan yang luar biasa. Alhamdulillah tadi kita sudah banyak mendapatkan informasi, baik itu dari Pak Lurah, Pak Kepala Museum Daerah Istimewa Yogyakarta, yang barangkali konon kita belum tahu bahwa Gunung Kidul itu mempunyai nilai-nilai sejarah atau historis yang patut dibanggakan tidak saja di tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta, bahkan di tingkat nasional. Mudah-mudahan hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Yang pertama, permohonan maaf Pak Bupati, pada waktu yang bersamaan beliau mempunyai kegiatan di tempat lain sehingga menugaskan saya untuk hadir di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian. Yang selanjutnya tentu kami selaku pemerintah daerah mengucapkan apresiasi, penghargaan yang setinggi-tingginya, sekaligus ungkapan rasa syukur bahwasanya di Desa Ngleri ini atau Kelurahan Ngleri ini mendapatkan kesempatan untuk menyelenggarakan atau diselenggarakannya kegiatan Museum Masuk Desa, yang tentunya kami selaku pemerintah daerah tentunya tidak hanya berharap hari ini saja atau kali ini saja. Pak Kepala Museum, kami harapkan mudah-mudahan kegiatan seperti ini nanti bisa direplikasi di tempat-tempat atau di desa-desa yang lain, dan tentunya dengan harapan agar kiranya generasi muda, generasi penerus, anak-anak didik kita paham sejarah, histori, sekaligus potensi-potensi budaya yang sangat luar biasa di Kabupaten Gunung Kidul ini, sebagai wujud peran serta kita bahwa kita adalah bagian dari keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Di sisi lain tentu kita sama-sama dengarkan tadi bahwa Pak Kepala Museum sudah sampaikan mimpi, misinya untuk 2045 Indonesia ini akan menjadi negara adidaya di bidang budaya.
Untuk itu kami tentu berharap mendorong seluruh elemen dan komponen masyarakat, terutama adalah Bapak Ibu Kalurahan, lurah yang secara kebetulan bersentuhan langsung dengan kewilayahan yang di sana sini tentu banyak potensi-potensi budaya sejarah yang luar biasa. Untuk itu kami mohonkan nanti ini bisa diekspos, digali, dioptimalkan dan tentunya bisa dimanfaatkan untuk kemanfaatan masyarakat. Kami tentunya dalam kesempatan hari ini juga menghimbau kepada Dinas Kebudayaan untuk kiranya bisa melakukan pendampingan lebih intensif, lebih fokus bagaimana setiap wilayah atau setiap kalurahan ini bisa mengangkat seluruh potensi-potensi sumber daya yang ada, termasuk di dalamnya adalah sumber daya budaya yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Kepala Museum bahwasanya visinya bagaimana 2045 dalam menjadi negara adidaya di sektor budaya. Tentu ini seiring saya pikir menjadi penting karena kita adalah bagian dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Tentu kami berharap bahwa seluruh warga masyarakat Gunung Kidul tidak lagi minder bahwa Kabupaten Gunung Kidul ternyata mempunyai warna, mempunyai peran yang luar biasa di kancah nasional. Bahkan peran kemerdekaan Republik Indonesia yang pada saat itu dinyatakan masih keberadaannya adalah berawal dari radio di Pelayan ini. Tentu ini adalah suatu kebanggaan. Untuk itu kami mendorong Ibu Kepala Dinas tentunya bersinergi dengan OPD yang lain untuk kiranya nanti bisa mendiskusikan tahapan demi tahapan, step demi step apa tadi yang disampaikan oleh Pak Kepala Museum agar kiranya di Gunung Kidul ini berdiri museum. Saya pikir layak dan pantas. Monggo nanti silahkan itu untuk bisa dibahas, dikaji dan dianalisis lebih dalam bahwa betul bahwa di Gunung Kidul banyak cerita, banyak sejarah, baik itu nyun ngapunten dari sisi petilasan, kemudian napak tilasnya Jenderal Sudirman, sampai mungkin Pak Soeharto itu mendiskusikan tentang rencana-rencana strateginya pada saat serangan umum pada saat itu banyak terjadi atau pernah terjadi di Kabupaten Gunung Kidul. Untuk itu barangkali momentum ini bisa kita manfaatkan dengan baik sehingga bisa bersinergi dengan baik antara pemerintah kalurahan, pemerintah kabupaten dan juga pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk bersinergi memetakan kira-kira langkah-langkah konkret apa untuk bisa mengangkat potensi-potensi budaya yang ada di Kabupaten Gunung Kidul. Selanjutnya yang kedua, saya bangga, saya senang dengan Pak Lurah tadi menyampaikan secara komprehensif baik itu visi maupun misinya. Bahwa visi beliau sudah sangat inline dengan visi kami pemerintah Kabupaten Gunung Kidul, bahwasanya beliau punya visi masyarakat sejahtera, aman dan damai. Saya pikir ini juga seiring dengan Undang-Undang 6, Undang-Undang 23, bagaimana selaku Pak Lurah yang paling dekat dengan warga masyarakat, orientasinya adalah bagaimana mensejahterakan, memberdayakan dan mengoptimalkan seluruh potensi-potensi yang ada di daerahnya itu sebagai kemanfaatan masyarakat. Terima kasih Pak Lurah, kebetulan sesuai dengan regulasi undang-undang saya selaku Wakil Bupati juga diamanatkan sesuai dengan Undang-Undang 23 pasal 66 monitoring dan evaluasi Wakil Bupati diamanatkan untuk melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja pemerintah daerah termasuk di dalamnya adalah pemerintah kalurahan. Sebenarnya saya punya keinginan untuk bisa datang dari satu kalurahan ke kelurahan yang lain. Tapi alhamdulillah Bapak tadi sudah menyampaikan visi dan misinya dan alhamdulillah sudah inline. Jadi mari Pak Lurah kita sama-sama nanti bagaimana masyarakat ini sejahtera, bagaimana masyarakat ini kemudian bermartabat, bersinergi dari mulai pemerintah kalurahan kemudian sampai ke atasnya Kapanewon dan juga sampai Daerah Istimewa Yogyakarta, bahkan ke tingkat nasional ini inline dari Undang-Undang 23, Undang-Undang 6, Undang-Undang 13 ini bersinergi bagaimana aspek pemanfaatan kepada kepentingan masyarakat ini dikedepankan.
Saya pikir yang paling penting itu, jadi kami pada momentum ini bersyukur dan berbangga hati, dan tentunya kami berharap mudah-mudahan kegiatan seperti ini bisa direplikasi di tempat lain dan kemudian bisa mengangkat potensi-potensi sumber daya alam, sumber daya budaya, dan sumber daya sejarah yang ada di Kabupaten Gunung Kidul ini betul-betul bagi kemanfaatan masyarakat di daerah istimewa Yogyakarta pada umumnya dan Gunung Kidul pada khususnya. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pameran museum masuk desa di Desa Ngleri, Kapanewon, Playen secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenan tetap di panggung dan akan dilanjutkan dengan pembunyian otok-otok. Untuk itu kami mohon berkenan untuk mendampingi. Kami mengundang ke panggung Kepala Museum Benteng Fredebag Yogyakarta, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gunung Kidul, Kepala Dinas Kebudayaan Gunung Kidul, Kepala Balai Dikmen Gunung Kidul, Panewu Playen, Kapolsek Playen, Perwakilan dan Ramil Playen, Kepala UPT Pendidikan Dasar Kecamatan Playen, Lurah Ngleri, dan juga Ketua Barahmus DIY. Disilakan. Dan kepada sahabat museum tamu undangan, di dalam goodie bag juga telah dibagikan otok-otok, silahkan bisa diambil. Nanti dibunyikan bersama-sama dengan Bapak Wakil Bupati sebagai penanda bahwa pameran Museum Masuk Desa 2022 telah dimulai. Ya, nanti akan dibunyikan bersama-sama, ditunggu dulu. Baik, akan saya hitung bersama ya, dari 3, 2 ke 1. Siap semua? 3, 2, 1, bunyikan. Ya, Museum Masuk Desa Museum Benteng Fredebag Yogyakarta bersama dengan Desa Ngleri telah resmi dibuka oleh Wakil Bupati Gunung Kidul. Untuk kesempatan kali ini, sekali lagi meriah sekali hari ini. Boleh dilanjutkan dengan tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu. Matur nuwun sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada tamu-tamu kehormatan kami. Baik, masih ada berikutnya akan disampaikan kenang-kenangan dari Museum Benteng Fredebag Yogyakarta. Yang pertama tentunya kepada Bapak Wakil Bupati. Tentunya harapan dari Museum Benteng Fredebag Yogyakarta, kemudian nantinya Bapak Wakil Bupati juga menjadi bagian dari keluarga besar Museum Benteng Fredebag Yogyakarta, ikut menjadi sahabat museum di Bapak J. Dan kami juga menyampaikan informasi bahwa Museum Benteng Fredebag Yogyakarta siap untuk menerima kunjungan dari sahabat museum semua. Buka setiap Selasa hingga Minggu pukul 7.30 hingga 16 waktu Indonesia Barat. Khusus hari Jumat buka sampai dengan pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Dan tutup untuk pelayanan umum pada hari Senin. Silakan juga bagi sahabat museum dapat memfollow akun Instagram Museum Benteng Fredebag Yogyakarta. Namun hari ini tidak perlu datang ke sana ke Museum Benteng Fredebag karena dari Museum Benteng Fredebag Yogyakarta yang datang langsung ke Desa Ngleri. Cik, matur nuwun sangat, foto bersama dulu silakan. Boleh berkenan bergeser ke kanan dulu, 2 langkah, supaya lebih rapi.
memotong buntal Bapak dan nanti melakukan kunjungan ke area pameran. Disilakan dengan hormat dan juga kepada tamu-tamu kehormatan berkenan untuk mendampingi pemotongan buntal dan juga menyaksikan koleksi yang dibawa dalam kegiatan Museum Masuk Desa di hari ini hingga minggu nanti. Kita berikan tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu. Baik, otok-otok telah dibunyikan, dibuka secara resmi dengan pemotongan buntal. Silakan bagi tamu undangan nanti juga dapat memasuki area pameran yang berlangsung dari hari ini hingga hari Minggu tanggal 28 Agustus. Tentunya rangkaian kegiatannya ada banyak sekali. Di antaranya akan ada beberapa persembahan, tari-tarian, kemudian akan ada kegiatan atraksi seni dan budaya yang akan berlangsung dan juga hiburan yang akan mendekatkan Museum Menteng pada Yogyakarta kepada seluruh masyarakat di Desa Ngeleri. Dan rangkaian kegiatan pembukaan telah usai. Nanti sahabat museum akan bisa mengikuti kegiatan berikutnya. Akan ada Merdeka dari Bumi Handayani. Tema pameran kita di sini adalah jejak wirabangsa. Artinya pameran ini menampilkan jejak-jejak perwirabangsa. Tidak harus pahlawan yang berkekuatan presiden, tetapi mereka yang telah memperjuangkan, mempersembahkan reaksinya untuk perjuangan. Kita bagi menjadi 5, yaitu petani, kemudian pelajar, tentara, pemuda, dan wanita. Bisa lewat di sana dulu. Nah, ini adalah orang petani di dalam memperjuangkan bangsa kita. Ini adalah koleksi dari monumen Raden Wijaya miliknya Bapak Prabowo. Satu itu masih dipakai untuk penyiaran di Indonesia juga. Itu dulu pimpinannya Bapak Prabowo. Nah, sekarang ada pemimpinnya di sana di Barat. Kemudian ini adalah koleksi yang dipakai oleh Pak Firman Kabupaten Surabaya, kemudian mengingat semangat pimpinan dari Bapak Suswoyo. Nah, dulu ada cerita dan ini